sedang selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk saudara dan saudari yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung di diskusi Zoom kita pada malam hari ini untuk membahas Two Treatises by John Locke. Sebelumnya, kami dari kelompok 1, perkenalkan, nama saya Lutfia Hendrasiani Putri. Saya Febriana Siap. Saya Rahmat Pedriansyah. Saya Muhammad Ridho Fahreza. Saya Muhammad Ilham Julianto. Dan terdapat anggota kami yang tidak bisa atau berhalangan untuk datang di diskusi Zoom kita pada hari ini, yaitu Saudara Satria. Oke, pada malam ini kita akan membahas mengenai topik bab 10 dan bab 11 mengenai of the forms of Commonwealth dan of the extent of the legislative power yang akan dibawa oleh Saudara Rahmat. Silahkan Mas Rahmat. Bab 10 of the form of a Commonwealth, atau bab 10 dari bentuk persemakmuran. Mayoritas memiliki seperti yang telah ditunjukkan pada pernyataan pertama, laki-laki ke dalam masyarakat. Seluruh kekuatan komunitas secara alami ada di dalamnya. Mungkin menggunakan semua kekuatan itu ke dalam membuat undang-undang untuk masyarakat dari waktu ke waktu, dan melaksanakan undang-undang tersebut oleh tugas yang mereka pilih sendiri, dan membentuk pemerintahnya adalah demokrasi sempurna, atau yang lain dapat menempatkan kekuasaan membuat undang-undang ke tangan beberapa orang yang terpilih, dan mereka memiliki ahli waris atau penerus, dan kemudian menjadi oligarki atau ke tangan satu orang, dan kemudian menjadi monarki jika baginya dan ahli warisnya itu adalah monarki turun-temurun, jika baginya hanya seumur hidup, tetapi setelah kematiannya hanya kekuasaan. Dengan persemakmuran, saya dipahami selama ini berarti bukan demokrasi atau bentuk pemerintahan apapun, tapi komunitas independen apapun yang oleh orang lain ditandai dengan kata civitas dalam bahasa Latinnya, yang oleh kata itu mana jawaban yang terbaik dalam bahasa kita adalah persemakmuran, dan yang paling tepat mengungkapkan kepada masyarakat Indonesia yang tidak dimiliki komunitas untuk mungkin ada komunitas bawahan dalam pemerintahan dan kota. Bab 11 dari luasnya kekuasaan legislatif atau the legislative of the extent of legislative power. Tujuan utama masuknya manusia ke dalam masyarakat adalah kenikmatan properti mereka dalam kedamaian dan keamanan, dan instrumen dan sarana yang hebat. Bahwa menjadi hukum yang ditetapkan oleh masyarakat itu hukum positif pertama dan mendasar dari persemakmuran adalah pembentuk kekuasaan legislatif sebagai hukum alam pertama dan mendasar yang mengatur. Meskipun legislatif baik ditempatkan pada satu atau lebih, baik itu selalu ada aturan dengan interval meskipun itu tertinggi kekuasaannya di setiap persemakmuran, namun pertama tidak juga mungkin benar-benar berwenang sebagai sewenang-wenang atas kehidupan dan kekayaan orang-orang lain. Untuk itu menjadi tetap kekuatan bersama dari setiap anggota masyarakat disarankan. Untuk itu orang majelis atau orang yang pembuat undang-undang tidak boleh lebih dari itu. Orang telah dalam keadaan alam sebelum mereka masuk ke dalam masyarakat dan menyerahkan seluruhnya kepada masyarakat karena tidak ada yang bisa mentransfer ke yang lain lagi. Ya, itu saja. Baik, terima kasih untuk isi mengenai topik 10 dan topik 11 dari Saudara Rahmat. Maka di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai isi yang telah disampaikan oleh Saudara Rahmat, yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan tanpa kita sadari bahwasannya penempatan kekuasaan tertinggi yaitu legislatif. Mengapa bisa demikian? Karena menurut kekuasaan lembaga legislatif mampu membuat undang-undang, di mana undang-undang itu menjadi suatu aturan yang berlaku dan sah, yang menjadi hukum yang ditetapkan dalam masyarakat itu, yaitu hukum positif, yang mendasar dari semua persemakmuran suatu negara. Sekian. Dan untuk topik selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Ilham, yaitu topik
12 dan topik 13. Benar ya? Untuk Benar. saudara Ilham, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk bab 12 yang berjudul kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga federasi persemakmuran. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang memiliki hak untuk mengarahkan bagaimana kekuatan persemakmuran digunakan untuk melindungi komunitas dan anggotanya. Karena undang-undang yang terus dilaksanakan, eh, bisa suara cara nggak? Dengar suara saya nggak? Dengar, saudara Ilham, kami mendengar suaranya. Saya lanjutkan. Jadi ketaatan pada hukum yang mereka buat dan sesuai dengan hukum baik dalam pembuatan dan pelaksanaannya. Sehingga dengan pertimbangan ini seluruh komunitas adalah suatu dalam keadaan alam dalam perbaikan sehingga ada kekuatan lain di setiap persemakmuran yang dapat disebut alami. Karena itulah yang menjawab kekuatan yang dimiliki setiap orang secara alami sebelumnya masuk ke dalam masyarakat. Karena meskipun dalam suatu persemakmuran para anggotanya adalah orang-orang yang berbeda, namun dalam hubungan satu sama lain. Dan meskipun kekuatan federatif ini di manajemen yang baik atau buruk dari itu menjadi momen besar bagi persemakmuran, namun jauh lebih tidak mampu untuk diarahkan oleh undang-undang yang lebih dulu berdiri positif daripada eksekutif, dan karenanya harus diserahkan kepada kehati-hatian dan kebijaksanaan negara. Bab 13, subordinasi kekuasaan dari persemakmuran. Meskipun dalam persemakmuran yang dibentuk berdiri di atas basisnya sendiri dan bertindak menurut sifatnya sendiri, yaitu bertindak untuk melestarikan komunitas. Kan tidak ada orang atau masyarakat manusia yang memiliki kekuatan untuk menyerahkan pelestarian mereka atau akibatnya sarana itu untuk kehendak mutlak dominasi wewenang orang lain. Ketika legislatif lelah menyerahkan pelaksanaan undang-undang yang mereka buat ke tangan lain, mereka masih memiliki kekuatan untuk melanjutkan dari tangan itu ketika mereka menemukan penyebabnya dan untuk menghukum setiap maladministrasi yang bertentangan dengan undang-undang. Baik, cukup. Terima kasih untuk saudara Ilham telah menyampaikan isi dari topik yang ke-12 dan 13. Untuk berikutnya, silahkan saudari dari Febi untuk menanggapi dari isi yang telah disampaikan oleh saudara Ilham. Terima kasih. Untuk topik 12 dan 13 itu masih membicarakan tentang kekuasaan eksekutif dan federatif. Nah, legis itu berarti untuk membuat undang-undang, kalau eksekutif untuk menjalankan undang-undang, dan federatif untuk mengatur hubungan luar negeri. Nah, mengapa harus dibagi? Agar ketiga kekuasaan ini itu lebih terarah karena setiap kekuasaan memiliki tugasnya masing-masing. Nah, dikatakan bahwa legislatif itu merupakan kekuasaan tertinggi sehingga semua orang harus patuh pada orang yang memegang kekuasaan legislatif. Padahal kalau menurut saya ketiga kekuasaan ini itu dibagi agar mereka bisa saling bekerja sama. Oleh karena itu mereka dibagi tetapi tidak dipisah. Nah, pemerintah yang dikehendaki di sini adalah pemerintah yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat memimpin rakyatnya, juga bisa membatasi diri mereka dari tindakan yang sewenang-wenang. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk saudari Febi yang telah memberikan tanggapannya. Untuk selanjutnya, saudara Rido, untuk melanjutkan topik selanjutnya, untuk memaparkan isi dari topik selanjutnya. Dipersilakan. Dimulai dari bab 14 ya, Mbak? Iya, 14. Bab 14 dan bab 15 mengenai isinya. Di mana kekuasaan legislatif dan eksekutif berada di tangan yang berbeda, seperti yang ada di semua monarki, moderat, dan pemerintahan yang dibingkai dengan baik. Di sana kebaikan masyarakat mengharuskan beberapa hal harus diserahkan kepada kebijaksanaannya yang memiliki kekuasaan eksekutif. Karena para legislator tidak dapat meramalkan dan menyediakan dengan hukum untuk semua yang mungkin berguna bagi masyarakat.
pelaksana hukum yang memiliki kekuasaan di tangannya, memiliki hak berdasarkan hukum alam untuk memanfaatkannya demi kebaikan masyarakat dalam banyak kasus di mana hukum kota tidak memberikan arah sampai legislatif dapat dengan mudah dirakit untuk menyediakan untuk itu. Tidak banyak hal yang tidak dapat disediakan oleh hukum untuk dan itu harus diserahkan kepada kebijaksanaan dia yang memiliki kekuasaan eksekutif di tangannya untuk diperintahkan olehnya sebagai publik kebaikan dan keuntungan publik akan membutuhkan. Itu bukan perubahan dari keadaan sekarang yang mungkin aturan yang sangat adil dan mendasar sehingga siapapun mengikutinya dengan tulus tidak dapat berbuat salah. Karena para legislator tidak dapat meramalkan dan menyediakan dengan hukum untuk semua yang mungkin berguna bagi masyarakat pelaksana hukum yang memiliki kekuasaan di tangannya. Yaitu bahwa sebanyak mungkin bahwa semua anggota masyarakat harus dilestarikan karena banyak kecelakaan dapat terjadi di mana pengamatan yang ketat dan kaku terhadap hukum yang ketat yang tidak membedakan orang dengan suatu tindakan yang mungkin pantas mendapatkan pahala dan pengampunan. Sudah sepantasnya penguasa dalam banyak kasus untuk mengurangi beratnya hukum dan mengampuni beberapa pelanggar. Karena tujuan dari pemerintah adalah untuk melindungi semua orang sebanyak mungkin, bahkan orang yang bersalah pun harus diampuni jika hal itu tidak merugikan orang yang tidak bersalah. Baik, terima kasih untuk Mas Rido untuk menyampaikan isi dari topik 14 dan topik 15. Untuk selanjutnya, saya akan memilih acak ya untuk memberikan suatu tanggapan mengenai topik 14 dan topik 15 yang telah disampaikan oleh Mas Rido. Di sini saya akan memilih untuk Saudari Feby untuk menyampaikan tanggapannya yang telah disampaikan oleh Saudara Rido. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan baik. Dengar. Ya, Kasih. Apakah Mengenai tanggapan untuk topik 14 dan 15. Mengenai makna hak prerogatif sebagai salah satu kekuasaan presiden seringkali menimbulkan perbedaan dan perdebatan. Hak prerogatif merupakan kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang presiden tanpa dapat dicampuri oleh lembaga lainnya. Pandangan tersebut seolah-olah menempatkan presiden memiliki kewenangan yang sangat mutlak dan tidak dapat dibatasi sesuai dengan prinsip check and balance dalam ajaran konstitusi yang dianut Indonesia. Putusan nomor 22 tahun 2015 tentang pengujian Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Pertahanan, dan Undang-Undang TNI mengenai persoalan pengisian jabatan Kapolri, dan Panglima TNI yang mengharuskan adanya persetujuan DPR layak untuk dijadikan bahasan ulasan. Karena persetujuan DPR disebut sebagai mengganggu hak prerogatif presiden. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapan positifnya dari Saudari Feby dan terima kasih telah ingin untuk menyampaikan tanggapannya. Dari tanggapan kita tadi berdiskusi mengenai isi, mengenai tanggapan, apakah di antara salah satu dari kita ingin menyampaikan tanggapan barunya atau dan lain-lain? Dari saya sudah cukup. Sudah cukup, moderator. Dari yang lain? Cukup. sudah cukup. Untuk Mas Rahmat? Saudara Rahmat? Oke, jika dirasa sudah cukup, maka saya tutup saja ya untuk diskusi Zoom kita pada malam ini. Terima kasih untuk saudara dan saudari yang telah meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi di dalam Zoom pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.